yang juga ada tuh yang muncul di Twitter kan kayak di capturannya gitu kayak pemain barunya Persib tuh Levin Kurzawa ternyata ditikung Persija itu isu dari mana? Maksud lu gini, lu bikin kayak gitu itu tuh benar-benar udah kayak pintar-pintar banget ya ngarang ceritanya. Bahasa Indonesianya pada jago apa ya? Ini kayak apa ya? Lu Hitler mati di Garut, gue lebih percaya Hitler mati di Garut. Kayak gitu kan asli dah. Halo Jackmania, kembali lagi di gue Anak Jakarta. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pertandingan kita yang kemarin nih lawan Madura United, 2 gol dari penalti dan gosip-gosip lain dari Persija. Terus ada beberapa hal juga yang penting banget untuk dibahas demi kelancaran dunia persupporteran Indonesia. Sebelumnya ada pendatang baru nih, selamat datang buat David. Halo. Korwil ternama. Korwil kita nih. Mana ada. Di antara kita semua cuma dia yang korwil. Asli. Udah mantap. Dari korwil. Gimana nih pertama-tama di pertandingan kemarin nih Madura United? Gimana ya, Vio? Lu liatnya yang nonton langsung tuh, gua nggak sound lagi. Kalau gua dibanding yang lawan Persib lebih oke lah serangan kita. Yeah. Kalau defense kita ya nggak usah dipertanyakan lah ya. Thales dan segala macem selalu solid. Tapi ya mendingan sih serangannya. Tapi harus dicatat lagi. Itu tuh lawan Madura. Mereka kemarin peringkat 14 ya. Jadi wajar-wajar aja kalau serangan kita terlihat oke. Belum bagus banget ya atau bagus menurut gua oke. Jadi ya emang seharusnya lawan tim yang peringkat 14 kayak begitu mainnya. Dan sebenarnya gue pengen golnya dari open play, tapi ya kalau dikasih 2 penalti ya gue terima-terima aja sih. Tapi ya itu juga menunjukkan permasalahan kita di lini serang. Dan gue lihat di sosmed kemarin banyak yang frustrasi sama Alano, sama Maxwell. Katanya maruk lah, decision makingnya kurang, terus kadang suka telat buat passing. Dan ya gue untuk pertandingan itu gue setuju sih sama banyak orang di sosmed. Kadang decision makingnya mereka kurang tepat, di mana mereka seharusnya passing, mereka dribble atau kita lagi transisi. Kadang serangan kita berhenti karena mereka nahan bola. Jadi itu bakal jadi PR banget sih buat Mario Souza dan lainnya. Menurut lu gimana, Bang? Gua udah lu jelasin semua, tapi gua di sini bahasnya karena kita menang 2-0 2-2 penalti, gua bahas netizen aja sih yang pada bilang kalau Persija tambah P apa gitu pokoknya. Persija tanpa P jadi Persija. Iya, Persija. Ya, maksud gua kan namanya dilanggar di kotak ya, masa pelanggaran di kotak masa gol kick ya penalti lah. Itu sah tuh ya penaltinya tuh. Gimana menurut lu, Will? Tapi gini, gue nyambung ke Vio ya. Lawan Madura peringkat 14 dan tanpa striker utama dia, the one and only Balotelli. Balotelli nggak main kan ya? Nggak main. Gue nonton langsung, cuman agak telat. Gue masuk tengah-tengah babak pertama. Tuh ya menurut gue dua pelanggaran di kotak penalti, Persija dapat penalti itu jelas foul sih. Foul lah. Jelas foul. Jadi emang wajar lah kita dapat penalti, tapi menang 2-0 ya patut disyukurin, tapi lebih baik harus dievaluasi lagi Persijanya nih, kenapa cuman bisa, maksudnya golnya bisa dari penalti, kenapa nggak open play-nya kenapa, apakah serangannya kurang variatif, di depannya ada deadlock atau gimana. Yang balik lagi kalau netizen bilang Alano sama Maxwell sama Gustavo lah ya, bertiga-tiga tuh kayak kurang egonya itu tinggi, saling tinggi. Itu sih harusnya ya sesuatu yang harus bisa diselesaikan, dipecahkan sama Mario Souza lah, penyelesaiannya seperti apa buat mereka bertiga di depan. Apalagi kita nambah lagi nanti ada Aladin kan. Hampir golden boot ini. Iya, hampir. Ternyata dianulir setelah lihat VAR. Oh ya, tadi gimana bahas penalti kedua tuh? Kenapa jadi diulang? Ya, diulang. Karena gue lihat sih ini udah masuk lapangan dulu ya, udah masuk kotak ya si Aladinnya. Enggak, sebenarnya gitu. Kalau Aladin udah masuk kipernya kotak. ya? Kipernya maju ya? Iya, jadi Kipernya nggak di garis nih. jadi dia ada itu tuh ada tiga foul, ada pelanggaran. ada 3 momen di situ tuh. Ya kan ada 3 momen.
Kalau jadi kipernya Maju. lewat garis, Aladin maju. Itu posisinya jika Maxwell Gol. Maxwell ya Nong ya? Maxwell gol, akhirnya nggak sah karena Aladin foul, ya kan? Kalau ditepis nggak sah juga kan? Kalau ditepis nggak sah, yang Karena foul maju. Madura karena Iya. kiper maju yang dilihatnya seperti itu. Betul. Karena itu ditepis, jadi yang dilihatnya di kiper. Oh iya. Tapi emang ini jadi tema musim ini nggak sih, kita banyak nguasain bola tapi susah banget Nyelesain ya? ngebongkar pertahanan lawan. Tapi kalau gue ngeliat di pertandingan lawan Madura itu mulai agak berubah di babak kedua tuh, ketika ada pergantian beberapa pemain, dan yang cukup positif pas Fajar masuk, pas Saladin masuk, udah mulai kita bisa masuk ke kotak penaltinya Madura tuh. Jadi mudah-mudahan ini jadi satu langkah positif lah buat Persija biar bisa lebih tajam gitu depannya. Kemarin menariknya, Vio, kemarin menariknya kita tanpa pemain tengah yang ini, si Aditya Warman. Aditya Warman bagus banget sih. Akhirnya si Jordi Amat jadi gelandang juga kan dimaju karena kita krisis gelandang. Iya, benar-benar. Itu gimana lu lihat Jordi Amat? Menurut gua oke banget sih dia jadi gelandang defensif, tapi ya harus diingat lagi itu bukan posisi Iya. naturalnya Aslinya, dia. ya. Ditambah kita lawannya Madura, jadi ya bakal kelihatan oke. Tapi selain itu, gue juga Aditya Warman oke banget. Ya, Oke tapi banget. sayang dia cedera. Ya semoga cepat sembuh. Semoga nggak lama ya, tapi kelihatannya kayak hamstring ya. Hamstring, ya. Kalau hamstring biasanya 2-3 minggu tuh Iya. cederanya. Tapi balik lagi ke lini depan kita. Yang pertama gue seneng banget Gustavo akhirnya golin lagi. Soalnya walaupun itu cuma penalti ya, buat gue pribadi dia pemain favorit gue di Persija sih. Dari Arema gue udah ngikutin dia, gue suka banget style of play dia. Tapi sayangnya dia gampang cedera. Ya. Tapi dari dia juga kelihatan banget chemistry dia sama Alano sama Maxwell itu belum nyatu gitu. Belum dapet ya. Belum dapet, gak kayak Gustavo sama Rio musim lalu. Itu gacor banget sih. Tapi ya semoga dengan gol itu bakal tambah gacor lagi Tambah Gustavo. kepercayaan diri ya. Iya. Kemarin berarti 3 gelandang kita Adit ya? Adit, Witan, sama Jordi. Amar. Nah, Jadi mainnya kayaknya agak 4-3-3 atau 4-2-3-1 bener. tuh. Gimana lu tuh Will? Witan jadi gelandang Will? Gua sih ke pertanyaan Diego, maksudnya ke pertanyaan Diego dulu, masuknya Fajar Fatur Rahman dan Aladin itu mengalami peningkatan pemain Persija setelah mereka masuk. Jadi kayak ternyata emang yang dibutuhin Persija nih. Ini pemain berarti sesuai dengan kebutuhan tim, ditarik dengan sesuai kebutuhan tim. Nah, terus dengan adanya gelandang, Jordi main di nomor 6, Adit main di nomor 8, posisi 6 ya. Jordi kayak dia ketolong kita punya back yang bagus aja sih. Karena Iya benar. untuk dia ngelawan tengahnya Madura yang diisi lulinnya yang cepet gitu, Jordi agak kewalahan kalau untuk main posisi 6. Dia kurang bisa mutus serangan lawan. Sering ketinggalan dan akhirnya buat pelanggaran kan. Pas transisi kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi kayak nutupnya masih kurang. Ya, emang wajar karena bukan posisi aslinya. Terus Witan emang ya dijadiin playmaker juga oke lah. Emang mungkin posisinya dia juga di playmaker sih. Selain dia main di winger kan. Ya balik lagi itu sih masuknya dua pemain baru kemarin, Fajar Fatur Rahman dan Aladin. Menurut gue ya memang sesuai dengan kebutuhan tim. Tapi harus dicatat juga, kenapa kita bisa, menurut gue ya, kenapa kita bisa gampang masuk ke kotak lawan dan nyerangnya lebih enak pas pemain-pemain masuk. Itu kita udah golin 1. Iya, benar. Jadi otomatis Madura harus lebih naik. keluar nyerang lagi. Iya. Dan itu sebenarnya kelihatan pas Madura keluar nyerang, si Jordi lumayan keteteran tuh di tengahnya. Iya. Karena kecepatan pemain-pemain Madura kan. Tapi secara distribusi bola top banget sih, kayak udah bener-bener pemain nomor 6 sih. Nah, Jordi jadi Amat. untuk distribusi bola oke karena besar di Spanyol. Kita tahu sendiri kan Spanyol gimana passing-passingnya kan, gelandang-gelandangnya. Itu sih. Terus apa lagi Noy? Apalagi? Dari pertandingan kemarin. Udah sih kemarin nextnya lawan Persita nih ya. Udah bisa calon nego bisa ya tuh. Kalau Nego kayaknya udah bisa Udah main. bisa ya. Van Basten belum ya? Van Basten belum. Masih Berarti sekali masih lagi. gelandangnya bisa jadi Jordi Amat masih main gelandang Iya. nih. Iya. Iya kan? Iya. Atau mungkin ya nggak tahu ya, Aditya Warman bisa sembuh Nah, atau enggak, itu dia tapi tuh. lagi-lagi kalau memang cederanya hamstring ringan pun biasanya
seminggu 2 minggu tuh hamstring, apalagi kalau sampai bener-bener robek ototnya bisa 3 minggu 4 minggu. Dan kalau udah sembuh itu bisa langsung main. Bisa aja sebenarnya, cuma pasti ada waktu buat recovery dulu sih, buat penguatan lagi ototnya kan, karena 3-4 minggu nggak dipakai, pasti mesti dikuatin lagi. Lawan Persita nih lumayan tricky nih, soalnya Persita ada di Peringkat ini peringkat 4 dong. 4 ya benar. 5. Trennya lagi bagus. trennya lagi bagus, dan di kandang tuh lumayan kuat dia. Ditambah pelatihnya mantan Persija kemarin kan udah mulai mengenal. Iya, Carlos Peña. Dan ada pemain satu Persija siapa yang dari Spanyol? Ramon. Ramon gue ini. Kita ketemu lagi dengan Ramon. Ketemu lagi dengan Ramon. Dan kalau gue ngeliat Carlos Peña nih kayaknya udah belajar ya dari musim perdananya di Super League, di Liga 1, sekarang jadi Super League. Di musim kedua ini dia lebih pragmatis mainnya, lebih nggak terlalu ngoyo buat main ball possession gitu. iya. Tapi kadang dia main counter attack juga. Nah ini bahaya nih buat Persija nih. Nanti lawan Persita itu udah bisa main belum ya? Shen sama back baru kita Paulo siapa? Harusnya udah. Harusnya udah ya. Harusnya udah. Saya udah. Paulo siapa namanya? Kalau Ricardo. Tapi mungkin kalau main juga dari bangku cadang kan, sedangkan Rizky Ridho sama Thales masih kuat banget kan di belakang tuh. Ya. Iya. Gimana? Berarti Jordi masih tetap main di tengah. Fabio tengahnya, kiri antara Dodi sama Sen. Tapi kan pasti Dodi dulu lah. Dodi dulu. Kita buat Masih adaptasi lah ya. Adaptasi ya. U23 kan. Iya. Oh iya Harus benar. ada suatu 2-3. Secara pemain 45 menit U23, Doni. Depannya gue pengen lihat Gustavo lagi ya. Gustavo. Gue juga. Aladin biar masih menerka-nerka dulu kayaknya. Terus mempelajari dulu. Oke, Atau kita satu-satu deh ini versi lu kayak gitu, Fit. Versi gue ntar dulu. Versi gue pengen Pertama dari kiper dulu nih. kiper. 4 formasi deh. Kiper Edu. Kiper tetap Edu lah. Udah Bagol aja. Hah? Bagol. Kiper sih gue nggak masalah ya mau Edu mau Bago sebenarnya. Dua-duanya sama-sama Dua-duanya bagus sama-sama ya. bagus. Dua-duanya sama-sama bagus. Tinggal gimana ngelihat kesiapan mereka masing-masing aja. Pelatih kiper lah yang tahu. Untuk backnya gue nggak tahu nih. Dengan skemanya, dengan transfer yang masuk, pemain baru yang masuk, dengan komposisi pemain yang sekarang, gue sih kayak ngeliatnya tetap masih main 4 back. 4 back ya. Karena kita cuma punya 2 wing, punya 2 full back, kanan kiri masing-masing 2-2. Iya. Jadi tetap main 4 back. Di kanan kalau ya bisa langsung taruh Fajar langsung di situ buat buat starting terus atau Bruno, enggak lah, gue Fajar lah tetap. Ya gue masih sakit hati sama Bruno. Traumatik dia. Subarau Fajar ya. Back tengahnya Rido sama Sales. Opsi selanjutnya itu pemain baru kita lah. Back kirinya Doni buat syarat U23. Sen mungkin masih bisa masuk di menit 60 nanti. Atau kalau misalkan Doni udah mulai keteteran atau gimana. Iya. 3 di tengah, kita masih tetap main 4-3-3. 3 di tengah, Fabio di nomor 8, di posisi 8, Jordi di posisi 6. Di posisi 10-nya nggak punya pilihan lain selain Witan. Bukan ya. Atau kalau Witan nggak main, tadi asingnya udah berapa tuh? Pokoknya nanti lah hitung ya. Atau Alano main di posisi 10. Bisa juga. Maxwell sama Aladin main di winger, tengahnya Gustavo. Oke. Kita coba formasi seperti itu ya kayaknya. Mungkin lebih pemain-pemain belajar ini mungkin lebih bisa menurunkan ego, dan Alano lebih bisa bergerak bebas sih kalau menurut gua. Lo gimana, Vio? Kalau gua kurang lebih sama sih sama David. Kiper Edu. Back Berapa nih? 4-3-3. Back Thales Rido. Kanan Bruno. kayak gue Bruno dulu deh. Hitung-hitungnya juga. Oh iya, asingnya ya. Kan baru 2, Thales sama Bruno udah 2. Thales Bruno. Dua. Doni sayap kiri, Doni kiri, tengah Fabio calon ego ya. sama Jordi Witan. Striker Striker Gustavo. Maxwell ganti ini apa? Aladin. Kanan Alano, tengah Gustavo. Itu berapa tuh asing? udah asing 4 ya.
4 apa 5? Kelebihan ya? Edu. Oh ya itu juga ya. Oh iya. Fabio. Ya udah kanan Fajar gue. Dan Fajar. Raja Fatur Rahman. Lo gimana Noy? Gue 4-4-3 sih Edu ya. 4-4-3 lebih dong. 4-3-3. Kiri Doni ini tengahnya ada Rido Sitales, kanannya gue lebih ke pertama masih ke ini sih gue Rio Fahmi kemarin kan lumayan main ya lawan Madura lumayan lah menurut gue. Nah baru Rio Fahmi bukannya ke Arema? Arema. belum. Masih nggak tahu ya kalau ini kita tayang. Kita tahu udah ke Arema. Soalnya tadi pas gue lihat di IG-nya Persija dia masih main iklannya Lemineral si Persija, panggil Persija. Coba tadi dia namanya Siapa ya? Rio Fahmi. Lupa gue soalnya. Rio Fahmi kanan, nah, mungkin Fajar babak kedua ya. Nah, tengah masih sama kayak lu pada Fabio si Ahmad sama Witan. Nah, saya karena ini gue pengennya si Aladin starter sudah pertama. Di sampingnya si Maxwell sama Alano. Nah, gue sih gitu sih. Bisa nggak 3 striker asing tuh? Menurut lu bisa? Nah, kalau gua lihat di Nggak bisa ya? nggak bisa aja. Bisa informasi yang lu bilang bisa. Maksud gua gini, gua setiap ngeliat Aladin main, kok dia kayak bukan di nomor 9 ya? Iya. Maksudnya bukan tengah, dia agak ke winger. Melebar ya? Iya, lebar. Terakhir kita main lawan Madura juga gitu. Melebar, Tapi iya. yang sebelum-sebelumnya di klub India itu juga, dia main di winger. Dan larinya kenceng sih, jadi kalau lagi transisi cocok banget. Nah, gue maunya dia nanti posisi yang 9 di topang Maxwell sama Alano. Kalau lu gimana gue? Gue ya kurang lebih hampir sama sih. Edu kiper, back tengah Thales, Rido, kanan Fajar, kiri Doni, 3 gelandang di tengah Jordi, Paulo. Fabio kalau Fabio. nego sama Witan mau nggak mau. Nggak ada. Di depan gue pengennya lihat Excel sih. Excel, oh nomor iya. 9 Excel nomor 9. Kirinya Maxwell, kanannya Alano. Atau mungkin Alano karena kemarin mainnya lagi kurang oke, bisa diganti sama Aladin dulu kali ya. Kasih kesempatan. Jadi ada kayak kompetisi internal lah. Benar. Jadi nggak ada pemain yang ngerasa aman, udah ngerasa oh gue pasti starter. Gitu, kayak gitu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong soal pemain-pemain baru tadi kan udah sempat disebut ada Aladin, ada Fajar Fatur Rahman. Ada Paulo. Transfer Januari ini gimana menurut kalian sejauh ini? Sejauh ini sih menurut gue masih ini ya udah memuaskan buat Jakmania dari gue pribadi ya. Kita kedatangan striker baru, menambal pemain belakang. Nah yang gue pengen lihat si Fajar Fatur Rahman ya sebentar karena si Rio menurut gue kurang banget kemarin dan lumayan menurun performanya. Makanya sempat digeser sama Bruno ya Will. Tapi Bruno yang mengecewakan dulu. dia selama main ya, oke lah mainnya biasa, bukan yang nggak terlalu wah, tapi nggak yang terlalu jelek juga. Sepanjang dia main sebelum lawan Persib itu oke. Oke ya. Makanya selalu posisi back kanan tuh dia oke. Crossingnya juga lebih baik dari Rio Fahmi. Iya, penetrasinya juga oke ya. Kena mental. 2 kesalahan fatal itu aja tuh. Nah menurut gue Fajar Fatur Rahman salah satu transfer terbaik sih menurut gue di Persija musim ini. Lu lihatnya gimana sih? Menurut gue Fajar Fatur Rahman Sama, oke banget, sama. apalagi ya gue juga suka sih sama Rio Fahmi. Dia The Jackmania dulu awalnya sampai bentrok di Bantul waktu itu. Tapi ya kalau secara performa Bentuk ya bantu. iya ikutan dia. Ini saksi hidup ya. Ada yang menenangkan bonek. Ada bonek, sampai gue kesel sendiri. Lihatnya waktu Kalau yang itu. punya bonek, kalau yang punya tiket, ayo masuk kata dia gitu. Lanjut Tio. Jadi oke sih Fajar Fatur Rahman. Tapi gue khawatirnya sama Shane. Pelatih nama. Iya, gue nggak tahu kenapa. Ya tahu sih kenapa dari zaman Thomas Doll kita udah lihat lah kalau pemain-pemain Eropa datang ke Persija performanya gimana, adaptasinya gimana. Iya, Shane emang pemain timnas dan pernah main di sini juga. Tapi kan itu sekali-sekali. Iya. Ini dia harus terus-terusan main di Indonesia, tinggal di Indonesia. Gue cuma khawatir Nggak perform. adaptasinya dia aja sih kayak Hano, Kremencik. Ya, kalau Sen ya menurut gue dia kan emang di Eropa yang utara lagi ya, dingin ya kan, di Denmark waktu itu kan ya.
Terus tapi kan dia sebelum ini dia aja main di Buriram. Buriram. Oh iya. Thailand ya. Udah sempat adaptasi lah. Tropis-tropis ya. Cuaca Benar. negara. Nah terus kalau menurut gua Fajar Rahman ditarik tuh good deal banget. Iya. Good deal banget buat Persija karena dia ini Labelnya timnas kan? label timnas, kita back, kita berarti punya fullback tuh Timnas label semua. timnas semua ya. Iya. Timnas ya. Nah, adanya Fajar sama Sen, tadi yang gue bilang di formasi kita tetap pakai 4-4-2, tapi memberi opsi juga untuk kita pakai 3 back dan mereka menjadi wingback. Wingback, Ini ya, tipikal fullback kita tuh tipikal wingback. Mungkin kecuali Rio Fahmi ya. Rio Fahmi emang fullback lah. Fullback ya. Ini tipikal wingback semua nih, kita punya fullback nih, back sayap nih tipikal wingback. Jadi punya opsi kita dengan adanya pemain-pemain baru ini Banyak pilihan lah banyak pelatih. pilihan pelatih. Jadi kita banyak opsi. Deadlock di main di 4-3-3 kita bisa 3-4-3, 3-5-2 atau yang lain gitu. Kalau gue bilang sih sejauh ini 4 pemain yang masuk, 2 yang udah kelihatan kemarin walaupun mungkin belum berkontribusi tapi secara permainan kita lihat dia oke. Fajar mungkin sorry to say mungkin emang satu tingkat di atas Rio Fahmi Iya. walaupun mereka sama-sama pemegang medali emas SEA Games. Iya betul. Ya kan, Fajarnya inti, Rio Fahminya cadangan ya. Iya. Nah di Persija balik gitu. Terus Aladin yang bisa jadi opsi ketika para pemain Brazil ini buntu. Karena ya ikannya depan kita buntu di pemain Brazil, Aladin bisa jadi opsi selanjutnya. Tinggal kita lihat 2 pemain yang baru tapi belum main. Mudah-mudahan nanti dalam Persita kita bisa lihat gimana. Lu gimana lu? Kalau gue kekhawatiran gue adalah Shane ini setahu gue pemain kaki kaca, sering cedera. Nah mudah-mudahan di Persija nggak sering-sering cedera deh dia. Tapi kalau gue lihat saat dia fit, waktu main di Buriram tuh oke mainnya. Oke. Apalagi di kanannya ada Sandy Walsh yang dia udah sama-sama tahu. Di Buriram level permainannya oke, dan mudah-mudahan di Persija dia bisa nunjukin lagi. Tapi ada satu lini yang sebenarnya krusial tapi harusnya ditambal sama Persija secepatnya. Apa tuh? Lini tengah sebenarnya. Main Karena 10 yang tadi kita bilang lagi-lagi nggak ada pilihan, ada sama Nagawita. pemain 10 atau cadangannya Ya. Van Basten Sosa sama kalau Nego itu kan ketika cedera Betul. praktis cuma ada Aditya Warman. Hanif Hanif cederanya panjang 6 bulan dia harus operasi. Nah ini mesti ditambal nih, kan kemarin sempat ada rumor nih salah satu pemain fan dari timnas. Maluku juga ya. Iya, salah satu Tapi ini juga. ya kalau dia masuk, jujur emang bisa. Spill, buat boleh kan nambah. spill? Siapa sih emang satu lagi yang pengen masuk? Pemain timnas, nama punggungnya fan dari Maluku, Bakar Besi. Oke. Oh, selalu. Balik lagi dong. Tapi emang iya sih gue. Ini sih maksud gue, Fandasi sama Souza ini emang kita terlalu sepanjang hampir Ketergantungan ya? musim ketergantungan sama dia. Bener-bener dia tuh pusatnya di lini tengah. Kalau dia salah satu nggak main, emang agak timpang dikit ya. Iya. Jadi emang kita benar-benar harus punya pengganti. Even 1 atau 2 karena buat gantiin salah satunya atau Iya. kalau emang salah satu nggak bisa main diganti sama pemain lain tapi nggak jalan sistemnya, masukin pemain yang kita punya dua duet jadinya. Betul. Dua pivot di tengah tuh. Yang sama Kita sama kualitasnya. dua pasangan. Kalau gue itu sih Tapi Palu Pesi. Baru aduh kesebut jadinya kan. Tapi katanya sebelah mau ngambil juga tuh. Sebelah siapa tuh? Sebelah kita ini. Dari kota sebelah. Nggak tahu sih. Ya Tapi kita lihat aja nanti. di bursa transfer ini ya, plus minusnya kan kita kedatangan pemain banyak 4 ya, 4 pemain ini. Nah minusnya gue ngeliat pemain muda kita Hanan nih makin jarang dapat kesempatan, tapi dia menurut gue sekali dimainin juga belum maksimal, soalnya buang peluang kan. Nggak nunjukin. Iya, maksud gue udah saatnya sih pinjemin kan sih, maksud gue dia biar dia sekolah dulu gitu, lebih sering main dan lebih punya keputusan buat pada saat main seharusnya gimana gitu. Kayak Raka Cahyana waktu Iya. dipinjemin ke Dipinjemin, PSM ya. iya, bener. Dipinjemin tapi jangan dilepas gitu aja. Kayak Niko Susanto kan udah dipinjemin lagi tuh PSM ya. Maksud gue
si Alfrianto Niko. Iya, Fidanto, Niko Susanto. Siapa? Alfrianto Niko Susanto namanya. Oh, Alfrianto Niko Susanto. Lupa gue juga. Nah, maksud gue si Hanan ini harusnya dipinjemin sih biar dapat jam terbang. Ya, jam Soalnya menit bermain ya. bakatnya sayang banget kalau dibuat cadangan. Lu lihatnya gimana, Pio? Sama, gue setuju sama lu. Apalagi musim lalu dia bagus kan mainnya. Sebenarnya tuh Hanan bisa diproyeksikan Tengah, kan? buat jadi pemain nomor 10. Iya. Harusnya bisa tuh. Maksudnya bisa dipoles lah. Ya. Gue nggak tahu ya, maksudnya mungkin Hanan mungkin kalau untuk dia bisa jadi dapat menit bermain banyak, bisa main ke Liga 2 dulu gitu. Itu dia dikasih Kayak kita minjemin Vigo ke PSIM akhirnya di juara kan. Iya. Nanti dia akan juara lagi nih kayaknya nih di Liga 2 nih. Nggak tahu ya PSS bakal juara atau enggak. Tapi seenggaknya kalau gue ngelihat polanya adalah sekarang Hanan tuh cuma dikasih menit bermain Kalau udah dikit-dikit unggul. doang kalau udah unggul. Artinya dia masih belum bisa bersaing sama pemain-pemain lainnya buat posisi utama. Nah, dia harus bisa menjawab ketika dikasih kepercayaan di menit-menit yang dikit itu, harus membuat sesuatu. Kalau enggak ya susah lu ngerebut tempat di posisi starting. Iya, kayak BP gue lihat di podcastnya dia di podcastnya mana? Siapa? 477 ya. Kan BP bilang dia pemain lokal dengan saingannya tuh pemain timnas senior. Dia secara striker dia nggak punya sesuatu gitu. Iya. Maksudnya Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. waktu itu, ya. Maksudnya sesuatu yang wah banget dia nggak punya. Tapi dia harus tahu gimana caranya biar gue bisa dibutuhin sama tim. Nah itu mungkin yang harus dilakuin sama Hanan. Apa nih bisa di mentoring sama BP langsung kan harusnya bisa gitu kan, Betul. bisa dipoles. Kalau emang dia mau maksa tetap main di winger juga akhirnya kan susah karena winger kita udah winger handal semua itu udah nggak bisa diganggu gugat. Apalagi tambah Aladin kan, maksudnya dia apa nih posisi yang kurang? Apalagi yang lebih nunjukin impact ketika dipasang tuh Arliansyah malah kan. Iya, yang perform ya kalau Iya, di yang perform masuk di babak kedua. Iya. Nah, Ardiansyah kan hasil dari Epa dan dipinjemin ke PSM, akhirnya Iya, dia benar. juara. Sampai teman-teman gue yang di PSM tuh, bang balikin lagi Ardi. Kayak gitu lah. Lebih cocok di PSM nih kayaknya nggak bisa gitu. Nah, kalian sendiri nanti rencana bakal berangkat ke ini Tangerang. Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh. Masih ada. Jangan datang ya, Jack. Jangan Dari datang, kata Jack, ya. Persija jangan datang ya. Nah, besok player terwatch-nya Persita siapa nih yang kita mesti dari lawan? Yang ada Eber Besa, Aduh. ada Gusienov. dari Gusenov, backnya kan Gusenov. Coba lu siapa dulu, nanti baru gua kasih. Iya, Eber Besa, Gusienov, Hoki Caraka yang kemarin salto kan. Hoki Caraka lah kalau gua, menurut gua bahaya itu. Hoki Erling Haaland. Erling Caraka. Erling Caraka. Oke. Nah, itu sih yang menurut gua yang bertiga itu. Menurut gua lebih Gusienov, Eber Besa, Hoki. yang berbahaya justru Carlos Peña sih. Terus Penny ya. Karena dia tahu Persija kayak gimana. Dan dia apa ya, pelatih yang lumayan ulung lah, lumayan jeli analisisnya. Jadi dia udah tahu kelemahannya Persija apa, kelebihannya Persija apa. Takutnya di sesi-sesi latihan benar-benar bisa dilatih buat ngeksploitasi kelemahan-kelemahannya Sama Persija. satu siapa tadi yang Bruno siapa? Gelandang Persija dulu. Ramon Bueno. Ramon Bueno. Nah, itu. Ya itu udah resmi balik lagi. Udah ya? resmi tapi belum tahu main apa enggak. Lu siapa nih? Pio. Gusenov gua. Gusenov. Dia emang dia back bagus. Iya. Emang orang Kaukasus. Kuat-kuat. Waduh, ada. Lu siapa, Will? Kalau gua Ever Besa. enggak, salah lu. Mungkin nggak ketebak sama lu. Ryuji. Jadi gini, gua dulu pas kita mungkin krisis bek kanan ya, mungkin krisis bek kanan. M Toha. Nah, itu dia. Kapten Persita rambut kuncir, wah itu guys harus diwaspadai bener-bener. Nggak ada yang lihat kan tapi kalau menurut gua waktu kita krisis bek kanan kita butuh bek kanan lokal siapa? Gua tuh kepikiran tuh emang dia. Kalau kata orang Jawa ngeyel ya dia mainnya. Mainnya gila, transisinya maju mundurnya Cepet ya. cepet. Oke lah. Kalau gue Ever Besa sih lumayan sering menyulitkan Persija dari zaman Bali United kan. Tapi dia kan waktu di Bali guling-guling apa tidur. Nah itu, jangan sampai Persita golin duluan. Ntar kumat dia. Dan kalau bisa kita mancing emosinya dia. Eber Besa tuh gampang banget dipancing emosinya. Gampang marah-marah. Emang iya? Iya. Dari zaman di Bali dulu. Ever Besa. Kalau menurut gue ya besok bakal jadi pertandingan yang seru banget sih. Nah,
Masih ada beberapa bursa transfer. Lu maunya siapa nih sisa? Wishlist ya. Wishlist lu. Wishlist ya. Siapa? Ini udah masuk pulsa nih, masih belum bahas lawan Persita dulu nih. Lanjut Apa-apa, bebas. langsung aja. Kalau gua masih ada Bebas. kalau buat lawan Persita kayak ini bakal jadi, sayangnya Van Basten nggak main ya, tapi menurut gua ini bakal jadi sesuatu yang kita bisa ngelihat kebutuhan tim Persija dari musim lalu. Musim lalu kita pakai gelandang yang sangat stylish, Ramon Bueno sama Mace Gayos. Yes, ya. Jadi apakah itu cocok buat di Liga Indonesia? Apakah emang kita cocok dengan gelandang-gelandang kuat macam Fabio dan Van Basten? Itu kan gelandang-gelandang kuat lah istilahnya kita ngeliat. Kalau Ramon Bueno sama Mace Gayos kan stylish banget kan. Nah itu jadi kayak mudah-mudahan besok Ramon main bisa kita lihat duelnya sama Fabio kan. Itu jadi sesuatu yang seru sih menurut gua. Prediksi skor Prediksi skor 0-1 sih gue. Persija menang. sama, gue 0-1. Lu Gua 0-0 deh. nggak mungkin udah bilang seri kan? Iya lah, Gua jangan. bukan. Gua anak Jakarta nih. Iya, tetap Persija menang. Tergantung nanti gimana ngeliat. Kalau kita bisa golin duluan, if either di menit 20-an lah ya, 25, kita mungkin bisa menang selisih 2 gol sih. Lu gue Gua kayak ngelihat pertandingan kali ini tipis nih Ketat skornya. Ketat, jadi kayak 1-2 lah. 1-2. Persija ya mungkin bukan prediksi ya, lebih ke harapan nih. Ya. Soalnya bukan senayang ya. Persija menang 1-2. Karena Persita trennya lagi bagus. Iya. Persija juga semenjak kita kalah lawan, sebenarnya sebelum lawan Persib kita udah bagus trennya kan. Iya. Tapi kan semenjak Kesandung aja tuh lawan Persib Persib itu, ya. pas lawan Madura belum kelihatan untuk bangkitnya karena menurut gua karena itu masih banyak PR yang harus diselesaikan sih, kayak egonya di para pemain depan kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan besok udah terselesaikan dan Persija main cantik, pertandingan berjalan menarik. Ya kita tuh. Iya, kayak lagu kita. Menarik, kita menang, poin 3. Jakarta simpati. Apalagi nih Roy yang Pertandingan lancar lah ya. Amin. Aman, Persija menang ya. Lancar Persija menang dan ada gosip-gosip nih Vio. Nah. Bukan gosip sih Vio. Apa tuh? Nah, jadi gini bang, Kayaknya lagi rame nih ya. iya kan lu deket banget nih sama temen-temen bobotoh kita nih bang. Gue lihat-lihat lah di sosmed, apa tuh? pada nge-screenshot post-post Facebook gitu. Ini dia main Facebook nih. Gua nggak punya Facebook. Kayak bobotoh banyak yang bikin berita-berita hoax itu tuh Emang gimana? iya? Gue ngelihatnya abis pertandingan Madura kemarin mereka bikin kayak apa? Oh iya wasit yang Jepang itu minta maaf atas keputusannya. Ketua komisi wasit ya si Iya. Ogawa. Wasit Korea kan bukan? Bukan Jepang. Lawan Madura. Kita punya ketua komisi wasit. Ogawa. Ogawa. Emang dia kemarin tuh minta maaf, tapi konteksnya adalah dia minta maaf karena performa wasit Indonesia secara keseluruhan belum memuaskan. Kalau wasit 31 Nah, ini ya malah khususnya ya. iya, Mari pelintir. ini digoreng nih kayaknya nih. Nah lu lihatnya apalagi nih bang? Gue cuma lihat itu doang. Gue ngeliatnya kemarin sih ada pengenalan Fajar Fatur Rahman bersama 11 piala Persija di Facebook. Tapi kayak yang juga ada tuh yang muncul di Twitter kan, kayak di capture-annya gitu, kayak pemain barunya Persib tuh Levin Kurzawa ternyata ditikung Persija. Itu isu dari mana? Maksud gua gini, lu bikin kayak gitu, itu tuh benar-benar udah kayak pinter-pinter banget ya ngarang ceritanya. Bahasa Indonesianya pada jago apa ya? Ini kayak apa ya? Lu Hitler mati di Garut, gue lebih percaya Hitler mati di Garut. Kayak gitu kan asli dah. Sama training ground Persija dibilang disewakan buat kondangan. Ada fotonya lagi. Terus pada percaya ya bang Pada ya? percaya, gue bilang Banyak tuh yang likes ya. ya, gue nggak bisa dia bilang gitu. Gue jujur aja soalnya nggak merhatiin tuh yang kayak gitu. Terus ada apa lagi? Kalau yang kondangan kan emang kayak ya hoak banget lah maksud gue. Yang lain-lain tuh mungkin lebih banyak yang kayak statement-statement dipelintir seakan-akan tuh menyudutkan banget gitu kayak. Iya. Yang paling sering diberitakan tuh kayak
pemain Persija belum digaji lah. segala itu macam. sering banget, itu sering banget. Sampai pemain kita repot-repot klarifikasi loh. Iya. Itu kan ya buang-buang energi gitu. Maksud gue dia seberapa sebenci itu dia sama Persija, maksud gue sampai dibikin. Maksudnya gimana? Coba Boboto jawab nih di komen. Kan sesuai namanya kan El Sosmed, katanya bener nggak sih? El Sosmed. Bener. Nah kadang gue juga nggak habis pikir sih kenapa bisa seniat itu gitu loh mereka menciptakan sesuatu untuk menjatuhkan Persija gitu. Kayak kalau gue nih sebagai fans Persija, ketika gue nge-scroll terus ngeliat Persib aja itu langsung gue skip gitu loh. Nggak mau Ngapain gue gali lebih jauh? Tapi kenapa bisa begitu ya kira-kira? Mungkin lo yang pernah tinggal di Bandung, gimana tuh, Vio? Gak tahu ya, mereka emang sangat terobsesi dengan Persija sih selain soalnya sih mereka sangat terobsesi dengan Persija. Derby Persija lawan Persib aja mereka bilang lebaran. Lebaran benar. Bahkan kita nggak sampai segitunya. Tapi Iya ya, benar-benar. Maksud gue emang secara itu kalau buat ya gue kan orang perbatasan lah ya. Maksudnya gue emang tinggal di daerah yang dan gue punya teman-teman anggota-anggota The Jack tuh yang beririsan banget sama teman-teman Boboto baik itu di sekolah, di kehidupan sehari-harinya ya. Itu sih Persija atau Persib itu kita bisa bilangnya hajatan. Maksudnya gue nggak bisa bilang ini partai biasa-biasa aja juga. Kayak memang itu hajatan. Nggak salah juga gitu sih maksud gue. Kayak gitu. Tapi gue nggak bisa memungkiri juga nggak semuanya anak Jack nggak gitu. Maksud ada juga pasti anak Jackmania ada juga. Tapi nggak semasif si ini. Maksud gue si itu. Tapi ada yang lucu kemarin di Twitter. Apa tuh? Jadi ya biasa kan dia benar-benar cari celah untuk menyudutkan kan sampai ada yang nanya grok berkali-kali. iya, Nanya apa? Grok berkali-kali sampai panjang dijelasin sama grok nih kayak grok di Twitter ya kayak kasusnya Joko Driono dijawab sama Iya, grok iya. soal Persibara Banjarnegara. Itu tanya lagi. Sampai grup malas menjawab ya. Sampai padahal grok kagak nyebutin Persija sama sekali tuh. Iya. Gimana Bebal. ya? Bebal banget. Pengen banget. Dia ya istilahnya mungkin dia merasa sangat puas ketika ngerasa bisa menyudutkan dan Menjatuhkan Persija itu sendiri. Iya, gue komennya sih buat anak. Udah sih bahas Enggak, buat anak-anak The Jack, anak-anak Persija sama apa fans Persija lebih bijak-bijak aja sih menanggapi semua itu. Jangan keburu langsung percaya. Iya. nggak usah terlalu diladenin. Iya, maksud Iya, gua, jangan terlalu diladenin sih. jangan langsung di-share bisa dapat berita itu, jangan share, cari kebenarannya dulu ya Diego ya. Jangan asal langsung share gitu maksud gua. Tapi kalau kayak bener kata David jangan terlalu diladenin soalnya kalau kita ladenin mereka makin kayak begitu. Bener. Soalnya kan mereka kayak gitu buat mancing kita juga. Iya, masalahnya yang kalau di Twitter itu mereka yang buat kayak gitu juga itu salah satunya ya mereka yang tua-tuanya gitu. Yang tua-tuanya. Iya. bukan yang bocah-bocahnya justru ya. Dan yang istilahnya apa ya? Dia bisa menginfluence beberapa Anak-anak yang lainnya lain, gitu. Bukannya Makanya gue bilang, yang tua-tuanya udah damai sama nggak. udah nggak usah bahas itu ya. Skip deh. Next topic apa nih gue? Ya, next topic mungkin kita doain aja Persija dapat 3 poin. 3 poin di Tangerang dan Soalnya tetap penting banget 3 poin ini gue buat mepet yang di atas itu. Kita sama Borneo beda berapa sih Borneo? beda B2 sama Persib beda 3. Nah, di bawah jangan lihat ke atas, di bawah juga kita dikit lagi Malut nih kesalip. Iya. Ya kan? Malut beda 2 apa sama Persija. Makanya ini benar-benar butuh 3 poin. 1 poin aja menurut gue kalah sih. Iya. Harusnya menang. Dan mulai sekarang ya harusnya dari kemarin ya putaran kedua itu kita udah mulai Iya, kurang-kurang kesalahan dah. pengen kesalahan. Maksud gua ya lu udah Persija nih harus nganggep semua pertandingannya ini final. Iya. Karena kita nggak ada final ya, jadi juaranya tuh benar-benar turn win point gitu. Jadi kita harus nganggep tuh semua pertandingan final. Dan kita harus kalau emang kita mau juara ya Harus menang terus. Kita menang kita bisa juara. Maksud gua ya balik lagi kalau kata Bung Ferry kan juara itu bonus. Yang penting kita setiap pertandingannya tuh menang terus.
event kita menang terus nanti ada tim lain yang lebih poinnya lebih tinggi dari kita, ya itu nggak masalah. Maksud gua lu berjuang aja dulu dari sekarang. Gimana Vio? Harus menang setiap pertandingan, Vio. Itu mah kalau Lagi. harus mah Iya. harus. Keinginan kita ya itu. Keinginan kita mah iya, tapi ya gue berharap konsisten aja Nah, sih itu dia sama konsisten, bener. serangan kita diperbaikin udah. Selama itu aman, ya semoga kita konsisten lah ke depannya. Sama kalau dari gue sih tambahannya supaya partai-partai kandang kita tuh selalu penuh Di Jakarta. gitu, stadion. Apalagi kalau main di GBK, kalau bisa sold out terus gitu. Jadi atmosfernya tuh bisa bener-bener bikin lawan jadi down mentalnya, bisa bikin pemain-pemain Persija juga jadi tetap semangat. Iya, harapan gue juga kalau partai kandang harusnya di Jakarta terus ya biar enggak Biar nggak diceng-cengin juga Iya. ya. Apa kita apa kita ini ya kita biar penontonnya pada banyak nih, apa kita giveaway tiket. apa tiket? Giveaway tiket. Giveaway tiket. Nanti kita giveaway tiket ya. Doain aja ya banyak rezekinya. Kita orang ini berempat banyak rezekinya. Amin. Kita bisa giveaway tiket nanti. Tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya? Match terdekat kandang ya? Kandang tanggal 8. Lawan Arema ya? Oh, Arema. Tanggal 8 Oh, itu Arema. rame tuh pasti. Iya, jam 7 malam tuh. Oke, podcast kali ini Segitu dulu kayaknya. segini dulu. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Gue anak Jakarta, gue dukung Persija.